Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, Mas. Untuk pagi ini, siapa yang tidak hadir? Daniel Tofasia sakit. Fajar. Dengan Citaro belum ada keterangannya. Oke, mudah-mudahan Daniel lekas sembuh dan bisa bergabung kembali belajar di sekolah bersama kita ya. Untuk Cintaro yang belum ada keterangannya, ya mudah-mudahan Cintaro dan Fajar segera bisa hadir ke sekolah, mungkin kendala hujan, dan memastikan kalau belajar itu penting untuk kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu minta kalian memperhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar apa ya? Gambar jam dan barang elektronik. Bagaimana barang-barang ini bisa kita gunakan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Mika mungkin? Ya, Aisyara. Barang elektronik harus dialiri arus listrik dulu, atau kita hubungkan dengan PLN. Kalau jam dengan menggunakan baterai. Oke. Jika PLN dan baterai itu merupakan sumber listrik. Seandainya sumber listrik atau lampunya atau listriknya padam dalam waktu 3 hari, apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira? Ada? Ada yang tahu apa? Hazel, keluarkan suaranya Hazel. Menggunakan baterai. Tentu kita akan mencari solusi ya. Bagaimana bisa kita menggunakan peralatan itu jika listriknya tidak ada. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari energi alternatif. Adapun tujuannya nanti, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian energi alternatif, yang kedua menjelaskan sumber-sumber energi alternatif, yang ketiga menjelaskan karakteristik energi alternatif, dan yang keempat melakukan percobaan sederhana energi alternatif. Kita tonton video dulu ya.
Oke, mungkin cukup videonya Ibu tampilkan karena suaranya juga tidak terdengar. Jadi intinya kalau sumber energi yang ada sekarang ini kan itu berasal dari fosil ya, dari minyak bumi, batu bara. Jadi dari video ini jika fosilnya tadi musnah atau habis, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, Irwan. Dari video itu untuk mengatasinya kita bisa mencari sumber energi alternatif di sekitar kita atau di lingkungan. Yang lain ada jawaban lagi? Tidak? Oke, benar ya Irwan ya. Jadi untuk mengatasi solusi atau permasalahan yang ada, kita bisa mencari sumber alternatif yang ada di sekitar kita. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan percobaan. Ya, di sini Ibu ada membawa beberapa buah. Kira-kira buah-buahan ini bisa tidak menghasilkan arus listrik? Ya, ini yang akan kita lakukan percobaannya. Dan Ibu minta kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu sampaikan, Ibu bagikan di WA grupnya. Silakan. Yuk, diangkat kursinya, Gerak cepat. Ya, ngadep ke sana ya. Masing-masing kelompok sudah mendapat LKPD dan alat dan bahannya ya. Masing-masing sudah mendapatkan dudukannya, buah-buahan, paku, tembaga, jepit buaya. Oke. Kemudian perhatikan LKPD-nya. Dikarenakan tadi pada saat Ibu menayangkan video tidak keluar suaranya, tidak dengar. Di bagian LKPD di halaman ke-2 itu kan ada barcode. Ya, silahkan di-scan dulu barcode-nya, silahkan ditonton kembali videonya di dalam kelompoknya. Kemudian nanti Anda diminta melakukan percobaan sesuai langkah kerja yang ada di LKPD, ada 10 langkah. Oke. Kemudian Anda diminta masing-masing kelompok menyajikan data ke dalam tabel pengamatan dan kemudian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas hasil percobaan kelompoknya. Oke, akan ada nanti kelompok terbaik ya, kita pilih kelompok terbaik di mana semua anggotanya aktif. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan Ananda melakukan percobaan. Ya, silahkan dituliskan di dudukannya itu.
Oke, silakan kelompok 1, yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami tentang energi alternatif. Kami di sini menggunakan tomat sebagai energi alternatifnya untuk menghidupkan lampu LED. Berikut hasil percobaan dari kami. Pada saat kami menggunakan 2 buah, nyala lampu menyala redup. Pada saat kami menggunakan 3 buah, nyala lampu mulai menyala terang. Dan pada saat kami menggunakan 4 buah, lampu menyala dan sangat terang. Dan saat menggunakan 4 lampu ini menyala sangat terangnya bisa kami contohkan dulu. Ini hasil dari 4 buah tomat. Berdasarkan percobaan ini, sumber energi yang kami gunakan adalah energi biomasa dan perubahan energinya adalah energi biomasa ke energi cahaya. Oke, ada yang menanggapi kelompok lain? Menurut kami, penggunaan buah sebagai alat listrik kurang efektif karena energi yang dihasilkan sangat kecil dan tidak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, contoh inovasi lainnya seperti kincir angin yang memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik. Lalu ada panel surya memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik di saat listrik mati atau padam sebagai cadangan energi. Kesimpulan dari percobaan kami adalah energi biomasa bisa digunakan untuk energi alternatif. Contohnya menghidupkan lampu LED. Tetapi energi ini tidak dapat dianjurkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dia memiliki sumber energi yang sangat kecil. Terima kasih. Sekian percobaan dari kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan lanjut kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan kegiatan yang akan dilakukan yang menggunakan jeruk nipis.
3 buah, lampu menyala dan pada percobaan terakhir menggunakan 4 buah, pada nipis lampu menyala redup. Berdasarkan percobaan tersebut, peristiwa tersebut masuk ke dalam bentuk juri nipis yang memiliki senyawa asam yang memiliki ion plus yang dapat menghasilkan aliran listrik dan juga termasuk ke dalam sumber energi alternatif. Menurut pendapat kami tentang penggunaan juri nipis ini, juri nipis tidak dapat menjadi penerapan energi alternatif karena juri nipis tidak efektif untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga karena juru nipis tidak dapat menghasilkan energi yang begitu besar. Dan kami akan menjelaskan beberapa sumber energi terbarukan untuk yang ada di sekitar kami. Yang pertama itu adalah sumber cahaya matahari, karena panas yang dihasilkan oleh matahari mampu mengubah sekitar matahari menjadi energi panas, dari energi panas menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Yang kedua ada air, energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan. Kesimpulannya adalah juri nipis mampu menghasilkan energi listrik yang mampu menghidupkan lampu dalam skala kecil. Percobaan ini tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena energi yang dihasilkan sangat kecil. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Sekian dari kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang percobaan energi alternatif. Bahan-bahan yang kami gunakan itu adalah kentang, paku, tembaga, sama Jepit buaya. Nah, dari percobaan yang kami lakukan, kami menggunakan dengan 2 buah, 3 buah, dan 4 buah. Ya. Pada percobaan dengan menggunakan 2 buah, lampu menyala hijau tetapi redup. Sedangkan pada percobaan dengan menggunakan 3 buah, lampu hidup dan lumayan terang. Pada percobaan keempat dengan menggunakan 4 buah, lampu hidup dengan sangat terang. Seperti yang dilakukan ya. Ya, langsung keempat aja, langsung empat aja. Di sini adalah contoh untuk menggunakan 4 buah. Arah LIA ya itu. Bisa dilihat lampunya menyala. LID-nya warna hijau. Oke. Percobaan tersebut termasuk ke dalam sumber energi alternatif dan merupakan perubahan energi dari asam ke energi listrik. Penggunaan buah sebagai sumber arus listrik ini tidak efektif karena akan memakan banyak biaya untuk menerapkannya dan memiliki energi yang kecil. Energi terbarukan dalam memanfaatkan potensi alam dapat menggunakan angin, surya, dan hidropower karena menggunakan energi tersebut dapat digunakan secara terus-menerus. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan ini yaitu membuktikan bahwa buah dapat menyalurkan energi listrik yang dapat menyalakan lampu. Tetapi hal ini tidak efektif untuk kehidupan sehari-hari karena memerlukan biaya untuk menerapkannya. Coba energi lainnya yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada apa? Jika tidak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jika menggunakan 3 buah tetap menyala redup, dan menggunakan 4 buah dia menyala lebih terang daripada yang sebelumnya. Berdasarkan percobaan tersebut, buah apel ini kurang menyalurkan energi alternatif karena buah apel tidak memiliki energi listrik, dan maka itu lampunya tidak menyala terang seperti buah-buah yang lainnya. Berdasarkan percobaan tersebut, kami dapat menyimpulkan perubahan energi biomasa menjadi energi listrik dan kemudian energi listrik menjadi energi cahaya. Menurut pendapat Anda, apakah penggunaan buah sebagai sumber arus listrik ini efektif dalam penerapan penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan pendapat Anda. Pendapat kami tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari karena buah hanya memiliki sedikit energi dan tidak memiliki banyak energi, maka tidak efektif bagi kehidupan sehari-hari. Dan potensi yang ada di alam kita yang paling efektif adalah seperti energi surya, energi angin, dan kemudian energi air. Dan hasil dan kesimpulan dari kelompok kami adalah dari percobaan kelompok kami menyimpulkan bahwa energi alternatif daripada apel menghasilkan energi listrik, kemudian energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Dari hasil diskusi kelompok kita hari ini, pembelajaran hari ini, menurut Ananda semua, apakah buah-buahan ini efektif untuk menjadi solusi menyelesaikan permasalahan pada video tadi? Tidak efektif ya. Kemudian dari percobaan tadi, siapa yang bisa menjelaskan kenapa lampu itu bisa menyala? Ada yang tahu? Jadi biar Ibu ini kan, Ibu jelaskan sedikit. Jadi proses yang terjadi pada percobaan hari ini dari buah-buahan itu, pada buah-buahan itu kan mengandung asam ya. Asam itu bersifat sebagai larutan elektrolit. Kemudian terjadilah reaksi kimia dari larutan elektrolitnya dengan kabel dan dengan paku dan tembaga, sehingga terbentuklah atau bisa menyalakan lampu LED tadi. Oke. Kemudian sumber energi yang ada di sekitar kita yang paling efektif untuk menyelesaikan sebagai solusi ya dari permasalahan yang kita angkat di awal tadi, yaitu adalah matahari misalnya, sel surya ya. Ada yang istilahnya yang familiar kita dengar adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Apa lagi? PLTA, oke. PLTU. PLTA singkatannya apa, Rehan? Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Kalau PLTU tenaga uap. Oke. Silahkan kembali ke tempat duduk awal ya. Baik, kita simpulkan pembelajaran kita pagi ini.
Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Aji, oke, silakan Ji. Jadi untuk pelajaran hari ini Yang materinya energi alternatif ya. kita belajar melakukan percobaan energi alternatif menggunakan uang. Energi ini bisa digunakan, tetapi tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari karena memiliki energi listrik yang sangat kecil. Ya. Tetapi untuk menghasilkan energi yang besar, kita juga perlu untuk membutuhkan uang yang jumlahnya juga begitu banyak. Ya. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Yang lain? Jadi sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan seperti yang disampaikan tadi juga, yang ada di lingkungan sekitar kita, yang sifatnya ramah lingkungan dan tidak akan habis ya, unlimited sifatnya. Ya, yaitu bisa berupa matahari sebagai sel surya, kemudian air, angin, biomasa, dan lain-lain ya, banyak masih. Baik, seperti yang disampaikan di awal, akan ada kelompok terbaik tadi ya. Ya, dari 4 kelompok, dari penilaian kinerja anggota kelompoknya juga, diskusinya juga. Kelompok terbaiknya kelompok berapa? 4, 2, 1, 3. Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini kita akan melaksanakan kuis menggunakan Quizizz ya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Oke, bagi yang sudah ini kodenya 254679. Sudah kalian ketik? Kalau sudah, Ibu klik mulai di sini baru kita bisa mulai ini. Sudah? 254679 itu kodenya ya. Tolong bekerjanya masing-masing. Untuk berikutnya, di hari Senin Ibu tunggu laporan percobaannya. Tadi kan sudah difoto masing-masing kelompok. Dari setiap percobaannya 2 buah jeruknya, 2 buah apelnya, sampai 4 buah. Nanti diminta masing-masing kelompok mengumpulkan atau membuat dulu laporan percobaan hari ini. Yang format laporannya sudah dikirimkan di grup WA. Menurut kalian semua, pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan, seru, ya. Kalau dari tampilan Ibu di depan, dari emot yang tadi 4, ya. Mana yang menggambarkan perasaan kalian? 1, 2, 3, 4, gambar yang mana? Gambar yang ini. Ya, gambar yang ini? Ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kalian. Dan kita mendapat ilmu ya, ilmu baru ya. Ternyata dari buah-buahan itu bisa menghidupkan lampu walaupun dengan yang sangat kecil gitu ya. Kemudian berarti kalau kita menggunakan buah-buahan yang dalam jumlah banyak, kemungkinan bisa menghidupkan lampu yang lebih besar. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Alhamdulillah pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.